Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati yang suka pulang waktu tarawih pada saat selesai 8 rakaat. Mau pada saya perhatikan masjid, begitu 8 rakaat selesai, hampir seperduanya pulang. Atas nama tarawih saja, saya tidak witir. Ada 2 penjelasan ulama di sini. Tidak ada sholat malamnya Nabi itu genap. Silakan tunjukkan sama saya. Ada, saya sudah tulis bukunya, 10 cara Nabi sholat tahajud. Tidak pernah saya dapat 10 pola itu dikasih kelonggaran. Tidak pernah genap, semuanya ganjil. Semuanya ganjil. Ada pola 4-4-3, ada pola 2-2-2-1, ada pola 6-3, ada pola 8 tambah 1 tambah 2. Pola-pola itu semua 10 pola, Pak. Tidak pernah Nabi mengakhiri 8. Kalaupun 8 itu belum selesai. Sama kalau kita sholat maghrib baru 2 rakaat belum selesai. Tidak ada sholat malamnya Nabi genap, pasti ganjil. Itulah dimaksud Nabi, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikan sholat malammu itu jumlah akhirnya itu ganjil. Nah, tapi bagaimana kalau mau lanjut di rumah? Boleh. Ini boleh pulang. Yang atas nama lanjut di rumah, cuma ada kerugian. Kerugiannya dicatat 3 hadis. Disebutkan oleh Nabi Muhammad Nasai, juga Imam Ahmad, juga At-Tirmidzi katakan bahwa man qama ma'al imam, siapa yang ikut salat bersama imam hatta yansarif, diikuti itu sampai imamnya habis, termasuk witirnya. Sampai witirnya. Apa pahalanya, Pak? Kutiba lahu qiyamul laila, dicatat baginya salat sepanjang salat sepanjang malam. Malam itu dihitung salat full, meskipun cuma 11 atau beberapa rakaat yang dia lakukan pada saat itu, dengan catatan ikut sama imam sampai habis. Itu kerugian yang pulang, meskipun dia lakukan lanjut di rumah. Oleh karena itu jemaah sekalian, paling bagus kita bersabar, jangan suka meninggalkan imam dalam perjuangan, ikuti sampai habis. Ya, kalau memang mau lanjut di rumah, kan bagusnya ikuti saya sampai witir. Nanti pulang di rumah la witran fil lail, enggak usah witir sebentar. Kalau memang lanjut tahajud, kalau itu pilihan kita. Nah, itu saya kira Pak, sepertinya sudah mau habis waktunya. Saya masuk di mengambil momentum hari ini 9 Ramadan di tempat ini. Tentu di tempat ini juga masih 8. Pertama 9 itu catatan yang dibuat oleh ulama, Nabi itu 9 kali puasa dalam seumur hidup. 9 tahun, Pak. Dia masuk tahun 2 Hijrah sampai tahun 11 Hijrah itu Nabi SAW itu puasa 9 kali. Jadi berapa kali Nabi puasa seumur hidupnya dalam wajib? Itu 9 tahun. Yang kedua, urutan bulan Ramadan dalam urutan bulan Islam, dia menduduki urutan ke-9. Yang kita hitung itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
ya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu 9. Ini bukan kebetulan-kebetulan. Lalu kalau kita buka Pak, menggunakan mujam, menggunakan kamus, mencari kata puasa dalam Al-Quran pendekatan bahasa Arab, itu kita akan ketemukan 9 kata, 9 kali disebutkan 9 kata-kata asyam dengan segala variasinya itu dalam Al-Quran. 9 tahun, 9 kali urutan ke-9. Hebat tak 9? Yang keempat, 9 itu adalah satu-satunya surat dalam Al-Quran tidak ada basmalahnya. Surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah itu urutan ke-9. Tidak ada basmalahnya. Kalau baca surah Al-Bara'ah tidak boleh baca bismillah. Meskipun di tengah, cukup langsung ta'uz. Nah, itu ada imam tadi malam di tempat kami tadi, bagus. Dia baca itu surah Taubah ke bawah itu. Tidak ada basmalahnya. Namun ada satu surah dalam Al-Quran 2 kali bismillah di dalamnya, yaitu surah An-Naml. Surah yang ke-27 ada pertamanya dan ada di surah di ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 2 kali terdapat. Jadi jumlah basmalah dalam Al-Quran tetap 114 karena setiap surah ada basmalah, ada satu tidak ada, tapi ada satu surah 2 kali bismillah di dalamnya. Totalnya tetap 114. Yang kelima, angka 9 itu Bapak dan Ibu sekalian, ada angka yang istimewa Allah sebutkan. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama itu Pak 99. 99. Tidak disebutkan 100, tapi dia 99. Fada'uhu biha, maka berdoa engkau dengan pakai angka 99 itu. Itu istimewa 9. Dan ketahuilah yang keenam, istri Nabi itu yang masyhur 9 orang. Cuma ini Pak khusus untuk Nabi ya. Tolong jangan dipraktek ini, masuk ke aliran sesat. Yang boleh 9 bagi bapak-bapak anaknya. Kalau 8 sekarang Pak, tolong tambah 1 supaya 9. Cucunya bagus, target 9 itu. Angka yang paling tertinggi menurut angka Arab ini ke-7. Angka yang paling tertinggi itu Pak, angka 9. Tidak ada lagi angka di atasnya 9. Silakan lihat. 1, 2, 3 berakhir di 9. Adapun 10 itu 2 angka, 1 dengan 0 digabung. 25 2 dengan 5, 37 3 dengan 7, tapi pasti berakhir dengan 9. Dan orang matematika mengatakan berapapun yang dikali 9 hasilnya 9. 9 apapun yang dikali 9 hasilnya 9. Tes 1 kali 9 9, 2 kali 9 18, 1 tambah 8 9, 3 kali 9 27, 2 tambah 7 9, 4 kali 9 36, 3 tambah 6 9, 5 kali 9 45, 4 tambah 5 9. Lanjutkan mungkin. Jangan menjadi peserta kalah di bulan Ramadan. Siapa peserta kalah? Dia tidak makan, dia tidak minum, tapi matanya dia tidak jaga, mulutnya dia tidak jaga, tangannya dia tidak jaga, pikirannya dia tidak jaga.
Maaf Pak, puasa tidak makan, tidak minum itu biasa aja. Anak-anak pun bisa. Tapi yang pokok bagi kita Nabi SAW, asyamu junnah, puasa itu berisi bagi kita. Fala yarfus, jangan bahasa kotor. Jangan bahasa kotor, itu pantangannya puasa. Wala yajhal, jangan seperti orang-orang bodoh-bodoh, seperti orang tolo-tolo, seperti orang-orang yang ribut suka berkelahi. Itu kata Nabi SAW, ini menurut, kalau ada mengajak kamu ribut, berkelahi, pancing dirimu, langsung kasih tahu. Kalau ada bilang kamu dan seterusnya, qatala aw syatama, kata Nabi, resepnya falyakul inni shaim marratain. Ucapkan, saya sedang berpuasa, saya tidak mau ikuti apa yang kamu. Kalau ada yang kasih marah-marah, sadari diri tak, saya sedang berpuasa, saya tidak mau ikuti begitu. Begitu ada kasih emosi tak, langsung sadar, maaf, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Misalnya baku hampir ke baku senggol di jalanan, hampir kena lapor orang, dia tahu pasal, dia tahu marah-marah, ayo langsung ke bilang, maaf, saya puasa Pak. Seandainya tidak puasa ke orang cara-cara. Puasa itu Pak menghindarkan diri kita. Ya, kita tolong. Oh, diputuskan nanti KPU tentang hasil, tak tolong melutak di jalan. Siapa tahu kita masuk gibah politik. Jangan komentar yang bukan urusan kita. Kita bilang serahkan saja, serahkan saja. Kemungkaran kita lawan, kecurangan kita lawan, tetapi tidak bisa dengan cara-cara biasa. Jangan sembarang komentar kalau bukan urusan kita. Kita tidak tahu seperti mana tidak pengamat politik internasional lebih hebat. Nah, tahu semua itu urusan. Kalau perlu dia Pak, kalau bukan urusan kita.